Monggo Pinara. Podcast Pinara RRI Madiun. Monggo. Nggak semangat Udah semangat. Ulangi sekali lagi. Podcast Pinara RRI Madiun. Monggo. Sudah cukup semangat kan? Udah. Bagaimana para pemirsa dan netizen? Semangat pagi. Udah siap. Nggak gitu. Semangat bilangnya gitu kan. Nggak serius. Ada apa sih sebenarnya? Nggak ada apa. Soalnya kita opening aja harus ngulang 2 kali, ya kan? Biar lama. Dan kamu masih tetap sama dengan monggo. Kayak padahal kan angka harapan hidup di sini tuh makin tinggi loh. Aku Ada masih apa punya harapan sebenarnya? hidup kok. Tenang Ada saja. apa dengan kamu? Ada apa ya? Lagi bingung aja gitu ya. Apa Lagi yang bikin bingung? Nggak tahu ya. Mau ngerjain yang mana dulu gitulah ya intinya ya. Siapa yang mau kamu kerjain? Nah itu. Kamu tahu nggak? Kok siapa yang mau kamu kerjain? Bukan Kamu aku tahu nggak? bingung mau ngerjain Cancer yang itu mana kan dulu. dia punya 2 telinga tuh, ya kan? Juga seorang yang empati tinggi. Serius beneran. Cancer tuh kayak gitu. Jadi kalau kamu ada masalah apapun, cerita deh sama aku. Aku kan Cancer ya. Masalahnya aku juga bingung mau cerita mulai dari mana. Nah, Dan apa yang mau aku ceritain? Berarti- Bukannya kalau misalnya kita lagi banyak pikiran atau ada masalah, ya udah lebih baik kita bobo aja, betul kan? Itu nggak akan nyelesain masalah kalau kamu tidur, ya kan? Kamu ada masalah yang rasa berat gitu kan? Kamu tidur, kamu bangun, emang masalahnya selesai? Kan Ya paling enggak. nggak aku melupakannya lah ya. Kok kita jadi ngomongin masalah? Bisa jadi karena gini ya, kemarin tuh kan aku ketemu nih sama temen yang kebetulan dia itu seorang psikolog. Aku nanya nih ke dia, ada kabar apa gitu kan? Dia jawab, kamu tahu nggak di satu perusahaan gede tuh ya, yang terkenal gitu lah di kota ini, itu ada orang yang katanya ada beberapa cewek, ada 3 kalau nggak salah, itu yang kena autoimun hampir bersamaan. Nah dia emang punya sakit mungkin. Enggak. Diet yang nggak jelas. No, bukan. Kurang gizi. Bukan. Kamu tahu nggak apa penyebabnya? Karena depresi. Gimana urusannya? Nah, makanya Depresi, itu terus autoimun. Tapi bisa jadi depresinya itu karena beban kerjaan. Kalau- aku nggak yang merasa, maksudnya autoimun setahu aku kan dia yang lemes gitu ya, sakit-sakitan gitu. No, enggak. Enggak, ya cuman itu aja lah, kayak macam gimana ya? Dan anehnya itu karena dia ngerasa bahwa beban kerjanya itu terlalu berat. Relate nggak? Karena ya sekarang ini kalau ngomongin beban kerja, nanti kalau aku ngomong aduh beban kerjaku banyak, yang lain nanti juga pada protes ya nggak? Aku juga, emang kamu aja kayak gitu-gitu. Nah, Jadi kamu enak, kamu yang kerja, ya kan, lu yang dapat duit, aku yang dapat marah, nggak adil dong. ya gimana ya? Kadang gini lah, gini. Kayaknya kamu dalam sebuah kebingungan yang akut deh. Bentar, aku nyari arti kata depresi dulu ya. Enggak, orang depresi itu ya. Oke, yang setahu aku nih, depresi itu dia tuh yang diem. Kalau perlu dia nyempil sendiri di pojokan madep tembok, dia nangis. Terus kadang ketawa sendirilah atau ya udah habis itu dia nyempil lagi di pojokan. Karena aku nggak yang gitu. Enggak. Ini ada. Jadi nggak depresi dong. Ada ciri-cirinya. Motivasi kamu menurun kan? Ya kadang masih pengen, kemarin aku ambil cuti ya. Habis itu kayaknya masih pengen libur lagi ya. Merasa, kamu pernah gak sih ngerasa? Bukan post holiday syndrome ya, tapi kamu ngerasa kamu udah libur, tapi merasa gak libur. Libur malah capek ya? Bukan capek, kayak libur aku tuh gak bermakna. Kayak aku tuh gak libur. Apa karena Karena libur juga di WA-nin lah ya kan, kayak masih pengen gitu yang libur itu sehari bener-bener libur, nggak yang mikir kerjaan atau gimana, tapi ya kadang ada aja lah ya. Dan kamu tahu kan aku orangnya nggak bisaan yang kalau misalnya ada yang nanyain aja terus aku nggak mikir, nggak nyicil gitu istilahnya, kan nggak bisa ya, kayak gitu. Pengen sih yang bener-bener libur tuh nggak bisa, tapi itu nggak bisa. Berarti kan di sini bisa jadi ini karena kerjaan kan? Ya
Bisa sih, tapi ya Tapi gini deh. gitulah. Tapi kamu pernah nggak sih kayak baca-baca gitu kan tentang literatur depresi di tempat kerja gitu? Tapi Pernah emang nggak? ada ya? Emang ada yang kayak gitu? Ada. Coba Ada, deh, serius, kamu serius. kamu ada referensi? Bukan referensi, tapi dari apa ya, ciri-cirinya tuh kayaknya kamu banget deh. Karena satu, kamu tadi kan motivasi agak menurun, ya kan? Kamu bilang kayak gitu kan. Terus sulit konsentrasi. Nah, kan nggak fokus. Bisa jadi nih, ya kan? Coba ya. Terus kayak pernah nggak sih kayak ngerasa kayak tadi kamu bilang kan, aku habis cuti, tapi setelahnya itu capek gitu kan? Gitu. Apa iya ya? Tapi aku nggak yang terus jadi pendiam kayak gitu ya. Emang ya itu ngerasa udah libur tapi kayak kurang aja gitu. Emang mau libur selamanya kan? Enggak ya? Jangan dong, jangan. Jadi gini, jujur ya, kamu udah ada pernah baca-baca literatur tentang depresi? Enggak, belum. Aduh, udah gini aja ya. Kamu simak, ini ada tayangan dari seorang psikolog ya yang akan paling nggak ngebuka wawasan dan pikiran kamu gitu loh. Kerjaan tuh nggak cuman dikasih udah langsung selesai beres itu, enggak. Tapi ternyata ada hal-hal yang bisa bikin kita ini jadi kurang motivasi, patah semangat dan lain sebagainya, kan nggak enak banget tuh. Kan? Oke, boleh. Kita lihat ya. Oke, ini dia tayangannya. Ya pasti pernah lah. Soalnya kan namanya kerja juga pernah depresi juga. Harus bertahan. Apalagi ini kan cari pekerjaan juga susah. Di lain waktu itu juga ditambah kopi biar agak tenang lah pikirannya. Pernah berpikir untuk keluar pekerjaan itu? Sementara ini belum pernah. Soalnya cari kerjaan juga susah. Depresi ya, kalau Semarang itu pernah ya depresi. Tapi kan ya gimana ya, kita harus menanggulanginya dengan cara ya mendekatkan diri pada Tuhan, liburan atau semacamnya lah, curhat-curhat gitu pada teman gitu. Baik, terkait depresi atau kesehatan mental itu menurut saya ini banyak sekali yang udah saya jumpain fenomenanya, terutama di zaman sekarang itu banyak sekali pemuda-pemudi yang sudah depresi atau mental health lah bahasa kekiniannya ya, masuk di dunia pekerjaan ini. Karena apa? Banyak sekali faktornya, terutama kayak tekanan dari atasan, lingkungan yang kurang sehat. Dan menurut saya cara mengatasinya sih nyantai-nyantai aja ya, karena kalau saya sendiri sih saya juga sudah magang di kantor, jadi ya namanya kerja itu pasti lelah lah ya. Jadi saya ngatasinya juga saya buat santai, seperti saya bikin nyanyi mungkin, dengerin lagu, atau keluar ke kantin, bincang-bincang sama teman-teman. Jadi menurut saya juga sih sendiri kayak gini, gak usah dibuat ribet atau pusing mikirin tentang kerjaan. Kayaknya dari ciri-ciri tadi ya adalah ya semi berapa persen gitu ya. Tapi bukan semi simorangkir ya. Tapi emang iya sih, kalau bisa dibilang kita jadi overthinking lah. Aku lebih ke bingung sih, mau ngerjain yang mana dulu. Padahal biasanya nggak kayak gitu sih. Kamu kan tahu aku orangnya sistematis gitu ya. Okay. Tapi ini belakangan memang lagi bingung. Udah ngepegang kerjaan ini, tiba-tiba jadi overthinking, lari deh kerjaan yang lain. Itu sih yang bikin, atau itu yang bikin aku capek walaupun kerjaan aku nggak yang angkat-angkat berat gitu kali ya. Tapi padahal ya gini ya, kamu kan udah tahu nih penyebabnya apa gitu kan. Dan kamu tadi kan udah juga nyimak kan video dari psikolog tadi ya, bahwa depresi itu dalam pekerjaan seperti ini gitu kan. Dan memang orang depresi itu nggak harus yang dia terus diem gitu kan ya. Dia Depresi sekarang sudah berevolusi. Tahu nggak sih? Evolusi ya, tapi ya bisa jadi sih. Nah, gini, jadi kamu kan udah memahami tuh yang namanya depresi tuh kayak gini loh gitu. Kamu ada solusi nggak sih, kayak kamu udah ngelakuin apa buat sedikit mengurangi ya namanya ketegangan dalam diri saat kerja gitu? Ya jujur sampai saat ini karena ya masih banyak target ya, jadi belum kepikiran lah ya, itu ada tidur aja lah. Tapi kayaknya kan gini, di setiap tempat kerja itu kan ada HRD.
Pernah ngobrolin gitu nggak sih, misalnya? Terus segmen curhat gitu ya. Iya, iya nggak. Maksudnya kan gini, kalau misalnya ada yang kurang pas atau yang kaitannya dengan pekerja kan diomongin kan di HRD. Iya sih, tapi ya mau gimana lagi ya. Iya itu sekedar ngomong lah ya. Tapi kan gimana juga distribusi pekerjaan udah dikasih lah ya. Ya intinya gitu aja. Kadang belum sampai dikerjain, udah datang tuh kerjaan yang lain. Jadi ya bingung aja. Jadi merasa capek walaupun kerjaan aku tuh sebenarnya nggak yang itu tadi ngeluarin tenaga. Jadi ini ya, Nggak gitu sih. memaksakan diri untuk tetap tersenyum dalam sebuah kepahitan. Pahit nggak sih? Bingung ya? Bingung Jangan ya? dong nanti bos aku. Enggak bos. Bos aman nih bos, aman bos. Berarti- Cuma curhat bos. Berarti sebenarnya kamu bingung ya kan? Bingung gitu ya? Ya kadang pengen sih ya. Pengen Gimana ya? Suasana baru tapi nggak bisa lah ya. Jujur, kamu pengen resign? Enggak lah, enggak. Suasana baru aja enggak. Kalau resign soalnya ya, kalau resign itu jadi flashback lagi. Untuk dapetin kerjaan sekarang aja juga susah ya. Apalagi sekarang ya kompetisi dunia kerja udah ya tahu sendirilah kayak gimana gitu ya. Persaingan dunia kerja masuk aja susah, belum lagi kalau kita di dalam bertahan ini lagi dalam fase bertahan ya. Jadi kalau resign kayaknya Bukan jadi enggak pilihan deh. ya? Enggak deh, kalau aku enggak. Ya itu tadilah ya lebih ke nahan aja walaupun kadang juga jujur ya agak empet ya. Tapi ya gimana? Enggak lah kalau resign. Jadi kayak sebenarnya tuh kita nih memaksakan diri untuk tetap ayo bertahanlah. Tapi emang banyak sih fenomena sekarang tuh yang aku tahu ya. Apa? Kayak anak-anak tuh gampang banget gitu. Udahlah resign aja, habis itu cari kerjaan lain. Soalnya ada tuh kenalan aku emang kemarin juga nanya-nanya kan. Ada info ini enggak? Apa lowongan? Aku pikir loh, kamu kan udah enak gitu ya. Enggak, katanya buat adiknya, katanya mau keluar dari kerjaan. Buat dia sendiri. Kadang aku mikir kerjaan kayaknya segampang itu ya. Emang kenapa resign? Ya itulah, mungkin ada semacam tuntutan atau tekanan gitu ya. Terus mau resign aku cuma mikir aja, emang yakin mau resign? Karena ya sekarang oke lah, kalau kita ngomong peluang kerja banyak, tapi kan ya Yang kalau pas ya. yang pas dan apa ya kayak aku merasa tuh memang ya kita memang harus bertahan sih. Jadi- mengusahakan bertahan Jadi kayak sih. kita dapat kerja tuh kayak jodoh gitu ya. Iya gak sih? Iya. Dan yang pasti sampai kapan mau jadi kutu loncat gitu ya. Gitu sih kalau aku. Tapi untuk sampai saat ini belum sih ya. Atau enggak lah, jangan sampai tahap itu. Jadi jujur ya itu tadi ya masih ke sebetulnya bukan cari solusi sih, lebih ke pelarian gitu. Healing. Udah sih, tapi kalau healingnya kejauhan pusing juga. Di dompet. Bokeh. Enggak. Kita kan Ada nggak sih healing yang gratis gitu disponsori Ada, oleh gitu? Boleh ada. dipasang di sini ya. ada. Ya siapa tahu nanti di sini di bawah tulisan ini ada Tapi kadang sponsor-sponsor gini ya, begitu gini buat ya, kita healing ya. Katanya healing terbaik itu katanya ngelakuin hobi. Tapi ya itu tadi hobinya. Nggak ada waktu, udah nggak ada waktu. Oke, udah gini ya. Supaya kamu punya gambaran, ya kan? Punya gambaran kalau Enaknya resign misalnya atau enggak deh kalau aku. ya enggak enaknya di tengah situasi ekonomi yang seperti sekarang ini, resign nggak sih? Pas nggak sih? Terus kalau lagi depresi tuh kayaknya harus ngapain? Nih, ada kata temen-temen ya kan, dia yang berpendapat tentang kalau dia lagi depresi di tempat kerja harus ngapain sih? deh. Berarti ini teman-teman Oke. aku gitu ya, senasib ya. Iya, katanya jadi orang dewasa tuh memang agak ribet ya, tapi ya dijalani. Jadi orang dewasa itu melelahkan. Oke, ini dia tayangannya. Apa itu depresi? Depresi itu adalah suatu gangguan mood disorder yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, lalu kehilangan minat, lalu bisa juga hal-hal ditandai dengan keputusasaan. Jadi kekecewaan dan keputusasaan menjadi satu, itu yang namanya depresi. Dan terjadi biasanya pasti berkepanjangan.
lebih dari 2 minggu baru bisa dibilang itu namanya depresi. Seseorang bisa mengalami depresi tentunya karena dia mengalami berbagai macam tekanan. Tekanan itu bisa berasal dari mana saja, bisa berasal dari dua. Yang pertama adalah berasal dari eksternal. Eksternal itu berarti dari lingkungan terdekatnya, bahkan lingkungan terluarnya pun bisa menjadi penyebab dia mengalami depresi. Lalu dari internal itu adalah ketidakbisaan atau ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol atau memanage emosi negatif dan positif seseorang itu sendiri. Kalau depresi dijabarkan menjadi banyak sekali. Jadi depresi itu ada bisa jadi depresi tentang masalah pekerjaan, depresi tentang masalah sekolah, depresi pernikahan, depresi relationship. Jadi bisa banyak sekali contoh-contoh depresi. Tapi yang paling umum ditemukan adalah 4. Depresi tentang relationship, depresi tentang tekanan pekerjaan, depresi tentang keluarga, lalu yang terakhir adalah depresi tentang agama. Mencegah depresi itu sebenarnya mudah. Yang pertama adalah coba lakukan relaksasi. Jadi ketika kamu mengalami depresi, mengalami tekanan dimanapun keberadaanmu, ketika kamu mengalami tekanan, tolong lakukan relaksasi. Relaksasi itu bisa apa? Kamu bisa jalan 1000 langkah, itu salah satu bentuk relaksasi. Atau merilekskan badanmu dengan cara olahraga apa? Ya tentunya yang merelaksasi dirimu, bisa termasuk yoga, bisa meditasi. Kamu juga bisa mendengarkan satu frekuensi tertentu atau nada tertentu yang membuat seluruh indramu bekerja lebih relaksasi. Lalu apa lagi yang bisa kamu lakukan? Yang pasti meminta bantuan ya. Meminta bantuan ke orang yang kamu rasa bahwa orang ini bisa kamu percaya. Boleh teman, boleh profesional, itu juga bisa. Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Tolong jangan suka denial. Ketika kamu memang berada dalam posisi stres atau depresi, tolong terima dulu. Terima bahwa kamu memang mengalami depresi. Sehingga apa? Sehingga mudah untuk kamu melakukan hal-hal yang bisa membantu atau mempercepat pemulihanmu. Karena kamu tidak denial. Karena ketika kamu depresi dan kamu denial, bisa dipastikan kamu tidak akan mudah untuk meminta bantuan ke orang lain. Jadi bagaimana caranya kamu ingin memulihkan dirimu ketika kamu sendiri tidak menerima bahwa kamunya sedang menderita depresi? Ketika kamu tahu bahwa ada orang di sekelilingmu atau di sekitarmu yang mengalami depresi, apa yang bisa kamu lakukan pertama? Pertama, kalau itu orang terdekatmu, paling penting berikan penguatan dulu. Penguatan tuh bisa dalam bentuk apa sih? Yang pertama, tolong jangan adu nasib ya. Jadi kalau sudah tahu dia stres atau depresi, kamunya bilang bahwa cuma segitu doang. Tolong jangan pernah lakukan hal tersebut. Karena ketika kamu melakukan hal tersebut, sama saja kamu menambah beban orang tersebut. Lalu yang kedua, berikan pelukan ketika itu adalah orang terdekatmu. Berikan support, berikan pelukan, berikan dukungan. Pastikan bahwa mereka tidak merasa mengalami depresi ini seorang diri. Jadi itu. Lalu berikan saran kepada orang atau temanmu yang mengalami depresi. Tolong rehat sejenak. Tolong ambil waktu sejenak untuk dia bisa merelaksasi pikirannya, lalu minta bantuan untuk dia mengelola stres manajemennya. Bisa dengan cara apa ya? Bisa dengan cara cari hobi atau passion baru. Kalau saya biasanya akan menyarankan untuk melukis atau menyulam. Jadi coba hal-hal baru yang sebelumnya dia tidak pernah coba. Disarankan untuk melakukan itu sehingga dirinya terdistrak untuk melakukan sesuatu dan menemukan value dirinya kembali gitu. Jadi tidak merasa sedepresi itu atau sedesperate itu. Oke, kalau untuk yang mengalami depresi di tempat kerja terutama, mungkin sudut pandangnya akan berbeda. Tapi kalau saya tidak pernah menyarankan langsung mengambil resign. Jadi ketika kamu sudah mencoba, saya akan mencoba dia untuk adaptasi dan belajar untuk survive. Ketika dia sudah adaptasi, sudah dilakukan berbagai macam cara tapi tidak bisa juga, jadi dia harus survive dulu. Nah, ketika dia sudah mencoba untuk survive tapi lingkungan tidak mendukung sama sekali, atau ujung-ujungnya membuat dia
merugi secara fisik maupun mental, maka saya akan menyarankan coba cari pekerjaan baru. Mungkin pekerjaan ini bukan diciptakan untuk kamu. Coba cari pekerjaan baru. Tetapi ingat bahwa nggak semua orang itu punya hak pilih. Nggak semua orang itu punya privilege untuk memilih pekerjaan apa yang bisa dia dapat. Ketika kamu tidak memiliki privilege untuk itu dan kamu sudah mencoba untuk adaptasi, survive sudah kamu lakukan, ya sudah, resign saja gitu. Karena ketika kamu memaksakan berada dalam lingkungan atau ruang kerja itu pun endingnya nggak akan bagus untuk dirimu plus perusahaan. Jadi kalau sama-sama udah nggak enaknya, tolong menerima saja bahwa di situ bukan kompetensimu, maka tolong cari pekerjaan lain atau cari peluang lain gitu. Saran dari saya supaya kamu nggak sering-sering depresi, itu kan ada ya yang namanya liburan. Anak sekolah atau orang bekerja tuh ada tuh cuti tahunan, ada cuti hari-hari besar dan lain-lain. Tolong pergunakan itu dengan baik. Liburanlah beneran. Jangan liburan kamu scroll TikTok, kamu scroll Instagram. Jadi akhirnya waktu liburanmu terpakai untuk apa? Untuk nambah lagi racun dalam isi kepalamu. Harusnya yang kamu lakukan adalah tolong manfaatkan momen-momen liburan itu. Jadi kamu bisa merelaksasi sedikit saja beban kerjamu. Mungkin tidak bisa menghabiskan beban kerjamu, tapi paling tidak bisa sedikit mengurangi beban kerja yang ada dalam isi kepalamu. Jadi pergunakan liburan itu dengan baik, dan semestinya liburan itu nggak harus kesarangan, kamu harus senang-senang dan lain-lain, nggak harus itu kok. Dengan cara kamu ke coffee shop aja atau kamu ngopi sebentar itu juga bisa menjadi relax untuk kamu. Tolong pergunakan waktu-waktumu itu dengan baik gitu, sehingga paling tidak meminimalisir depresi itu tadi. Dan tolong usahakan, tolong speak up ketika kamu rasa bahwa kamu sudah full dan kamu sudah penuh. Sudah, itu aja. Jadi ketika kamu sudah penuh, tolong jangan dibiarkan dipendam. Karena ketika dipendam, ujung-ujungnya apa? Autoimun. Jadi tolong, ketika teman-teman pekerja ini sekarang dibayang-bayangi dengan apa? Penyakit baru, yaitu autoimun. Jadi tolong buat teman-teman pekerja di luar sana atau teman-teman yang masih sekolah, teman-teman remaja, tolong jangan dibiasain memendam sesuatu itu sendirian. Sehingga ketika kamu depresi, ujung-ujungnya kemana? Ke fisik. Fisikmu apa yang terjadi? Ya autoimun. Ini yang akan merugikan dirimu sekali gitu. Dan satu lagi, kalau kamu cinta sama dirimu, pastinya kamu nggak akan merugikan dirimu sendiri kok. Jadi intinya ketika kamu sayang dan cinta sama dirimu, ya tolong diingat lagi value-mu apa. Jangan menyakiti dirimu sendiri gitu. Jadi ternyata banyak juga ya yang ngalamin kayak gitu. Iya. Jadi ibaratnya aku nggak ngerasa aneh gitu loh kalau kok sekarang aku ngerasanya gini gitu ya. Kadang aku berpikir aduh kayak nggak bersyukur banget, tapi ternyata memang ya kayak itulah, gitu. gitu. Dan ternyata banyak kok yang tadi berpikir kayak aku, ya mending kita bertahan aja Paling lah ya. nggak gini ya, di dunia kerja itu kan pasti ada dinamikanya, pasti ada permasalahan, ya kan. Yang penting adalah kita ini tahu batas maksimal kita tuh seperti apa gitu kan. Nah paling enggak kalau kamu punya temen, kamu cerita ke dia. Karena kalau kenapa-napa, paling enggak temen tuh ya bisa bantu walaupun ya sekian seperti inilah gitu kan. Jadi model kayak apa ya, kita pelampiasan gitu ya, tapi pelampiasan yang positif gitu Oke. ya. Tetap tersenyum walaupun dalam tekanan. Mari kita terus mengejar rupiah, saudara-saudara ya. Walaupun beban kerja semakin hari semakin wow sekali. Yang penting kamu tahu tanggung jawabmu seperti apa. Terus kemudian kamu juga tetap sehat, ya kan? Sehat secara mental dan juga jiwa harus tetap sehat, ya kan? Terus perluas wawasan, ya kan? Jadi memang semua itu pasti ada up and down-nya kalau bahasa inkerennya ya. Betul. Nggak akan ada masalah tanpa solusi. Karena setiap masalah masih ada solusinya. Tapi jangan sampai itu tadi ya, kita nggak menyadari kalau kita depresi dan Betul. kita makin depresi. Betul. Oke deh. Oke. Boleh komen-komen yang mungkin merasa senasib ya dengan Mana suaranya gitu. Mana suaranya gitu kan? Kalau dibilang itu hal yang biasa, ya dalam pekerjaan memang pasti ada yang seperti itu, tapi Iya. jangan sampai itu jadi hal yang luar biasa karena kita terpuruk dalam depresi. Tenang, kamu nggak sendirian.
banyak orang-orang yang seperti itu, dan sebagai salah satu langkahnya ya kita harus bersedia jadi teman orang-orang yang seperti itu, ya kan? Cari hiburan aja. Saling menguatkan. Cari hiburan di podcast Podcast Pinara Pinara RRI Madiun. Monggo.